Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan nama Allah di Cirebon. Baik, silakan kita bersolat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Begini, Bu ya. Baik. Begini, istihadah itu kan keluarnya putus nyambung gitu. Nah, kadang-kadang darah itu ada, jadi niat wudunya itu tanpa istibahati gitu, Bu ya. Terus sebaliknya kalau misalkan nggak ada ya, misalkan ada ya pakai istibahati, itu gimana, Bu ya? Nah, terus ini cara itu juga apa? Istihadah yang kadang keluar itu halo? Iya, silakan. Kadang keluarnya itu kan nggak ke celana itu, nggak ke pakaian dalam gitu ya, Umi ya. Maka untuk mengecek atau memastikan darah itu ada atau tidak adanya itu gimana? Apakah boleh, maaf juga, misalkan memasukkan itu sesuatu ke alat itu, Tumi? Iya. Ya, itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, Pesan silakan yang dijawab. pertama adalah masalah istihadah bukan di saat darah berhenti dan putus. Akan tapi istihadah itu ada rumusnya dan sangat sederhana. Belajar ilmu haid dan istihadah hanya hanya memerlukan waktu 20 menit kali 2, itu saja. Nah, dan sudah kita hadirkan jadi di YouTube kami tentang belajar haid dengan mudah. Karena memahami istihadah tidak begitu, bukan setiap darah terputus-putus selalu itu dianggap istihadah, tidak. Akan tapi kapan putusnya darah tersebut? Kalau memang darah itu adalah masih ada di luar hari haid, maka itu dianggap istihadah. Dan istihadah kita bagi dua, ada istihadah kubro yang berat sama yang ringan. Jadi ini gambarannya semacam itu. Jadi supaya nanti tahu dulu ilmu istihadah. Padahal sederhana belajar ilmu haid ini, hanya karena sebagian wanita adalah tidak ketemu buku atau tidak sempat belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga tetap saja dia kurang memahami tentang haid. Bahkan seolah-olah, apalagi ada sebagian buku haid yang memang dibuat oleh para ulama yang masya Allah dengan kecerdasan luar biasa, sehingga dengan dengan peliknya permasalahan juga semuanya dihadirkan, sehingga kadang wanita membacanya pun juga tidak kunjung paham. Makanya itu perlu dikemas ulang, dan kita mencoba waktu itu, karena kita waktu mengajar haid berkali-kali, akhirnya kita coba kita ubah kembali dengan model yang lebih mudah, dan bisa nanti diambil buku adalah Bapak cerdas memahami darah haid. Dan istihadah itu adalah memang bukan haid, tapi kapan waktunya dan gimana cirinya, kan seperti itu. Jadi bukan setiap darah terputus lalu itu disebut istihadah. Baik, kemudian untuk melihat, memang kalau kita untuk mengecek darah haid itu ya, kalau tidak pakai celana dalam, maka hendaknya dilihat darah tersebut dengan, mohon maaf, sesuatu yang lembut tentunya, seperti katun, kapas dan sebagainya, untuk dimasukkan ke wilayah tersebut. Kapan itu? Bukan setiap saat. Pekerjaan wanita juga hanya ke situ saja. Jadi di saat menjelang sholat, waktu mau sholat dilihatnya. Kalau sudah bersih dan memang harinya seharusnya bersih, maka dia mandi besar seperti itu. Nah, ini kelihatannya yang penanya ini apakah masih di hari haid atau bagaimana? Kalau enggak nanti bingung, habis mandi keluar darah lagi, besok mandi lagi, enggak, karena memang belum harinya. Kalau belum hari terbanyaknya dia haid, maka dia tidak perlu sibuk-sibuk mandi. Jadi ini ada penjelasan yang khusus ya tentang haid ini. Enggak perlu lama, 20 menit sudah selesai, Anda paham. Ambil nanti kalau tidak salah di video-video kami sudah ada. Kemudian, di dalam berniat memang para ulama mengajarkan agar kita itu, kenapa kok dikatakan istibahatis sholati, agar diizinkan untuk salat, karena orang istihadah itu adalah sama orang salisul baul. Istihadah itu sebetulnya dia tetap berhadas.
Bukan darah berhenti tadi, bukan. Justru darahnya malah keluar juga itu. Ya, ya. Darah keluar itu istihadhah juga karena bukan di hari haid. Jadi yang dianggap istihadhah itu adalah seorang wanita yang tidak berhenti hadatnya. Jadi tetap saja keluar di situnya. Sehingga biarpun wudhu tetap keluar. Sementara kita tahu bahwasanya yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari wilayah tersebut. Dan dari wilayah tersebut ternyata masih keluar. Sementara dia harus sholat. Maka ini disebut sebagai orang istihadhah. Kalau kencing namanya beser tuh. Nah, orang istihadhah ini tetap wajib sholat. Cuman caranya adalah setelah masuk waktu dibersihkan, kemudian dikasih sumbat, kemudian diketatin dengan mohon maaf mungkin celana dalam atau apa, atau mohon maaf sotek. Setelah itu dia mengambil wudhu. Setelah mengambil wudhu, lah niatnya, maka memang dianjurkan selagi Anda bisa dengan tayamum listibahati sholat. Tapi orang awam nanti gara-gara nggak hafal ini, malah nggak karu-karuan, sudahlah aku niat wudhu untuk sholat, selesai. Aku niat wudhu untuk sholat, selesai. Untuk diizinkan sholat. Kalau cuma niat wudhu saja itu apa sudah cukup ya? Atau sudah memenuhi syarat? Kita tidak perlu persulit. Memang dibahas oleh para ulama hal yang demikian. Kalau wudhu adalah sangat khusus. Bukan membasuh. Wudhu adalah punya makna definisi yang khusus. Sehingga kita berikan kepada siapapun orang yang bertanya, ya kita ikut yang mengatakan itu sudah cukup sah. Jangan dipersulit masalahnya. Wudhu itu nggak ada lain. Orang selain wudhu itu ada ibadah, nggak bisa diarahkan kemana lagi. Iya, ya. Kalau mau cuci muka, oh iya cuci muka Nggak mungkin pakai hanya bahasa menghilangkan, nggak pakai wudhu. Baik. Bu ya. Dan juga Bu ya mungkin sebagai ini bagi para wanita kadang memang mengandalkan pemeriksaan haid itu hanya mohon maaf Bu ya melihat apa yang ada di celana atau di softtek saja, dan itu sebenarnya nggak cukup ya. Jadi memang untuk memeriksa itu tetap paling jadi tidak mengandalkan apa yang dilihat di celana atau di pembalut, itu memang harus dengan kapas baru nanti bisa benar-benar ketahuan suci atau enggaknya gitu Bu ya. Karena pernah berapa wanita itu bertanya ya di softtek saya atau di celana sudah bersih gitu, apakah sudah bersih ya nggak bisa dikatakan jaminan bersih. Jadi memang harus diperiksa lagi dengan kapas itu untuk memastikan. Iya. Baik. Ya, hati-hati memang juga tidak perlu berlebihan, bukan setiap saat. Ya, Jadi ya. tengah-tengah lah. Artinya kalau memang hanya mengandalkan softtek, paling softtek punya daya serap, sehingga kadang tidak ada bekas. Padahal ada yang keluar kan begitu. Iya, ya. Tapi nggak cukup memang. Tapi pun juga tidak boleh kena was-was. Iya, ya. Cukup saja dioleskan di waktu di Waktu sholat. waktu menjelang sholat, waktu menjelang ibadah yang akan dilakukan yang harus dengan suci, kayak sholat, mau tawaf atau apa gitu. Baik ya.